Jadi misalnya kalau ada orang di ruangan tersebut, lampunya sama kipas kan nyala. Nah, kalau orang tersebut keluar dari ruangan, lampu dan kipasnya akan mati sendiri. Jemuran otomatis yang akan masuk sendiri jika ada hujan. Kok bisa ya? Emang ada kakinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, Anis Anjani kembali hadir dan berbeda tentunya dengan sebelumnya. Sebelumnya saya hadir bersama para siswa madrasah yang berprestasi pada bidang sains, dan kali ini sungguh luar biasa. Saya hadir dengan beberapa narasumber yang akan menyampaikan prestasi-prestasi yang telah diraih baik tingkat nasional maupun internasional. Baik sahabat podcast Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, kita akan mengawali perbincangan kami. Pertama, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silahkan, kira-kira ini Bapak siapa? Kayaknya saya sih nggak asing lagi, cuma nama lengkapnya nih hadir bersama siapa di podcast Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan ini. Baik Bu Anis, terima kasih kami sampaikan yang pertama kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan yang telah memberi kesempatan di acara podcast ini. Nah, dalam kali ini Bu, kita bawa anak-anak yang sangat spesial nih. Ini adalah yang pertama adalah Ananda Nufail Arinda, ini kelas 9. Yang kedua adalah Nadia Arinda, juga sama ini. Nah, berdua ini adalah berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional dalam bidang robotik. Oke, sangat luar biasa. Baik, Ibu juga ingin menyapa ya Nak. Siapa tadi? Pak Imam kayaknya Arinda, tapi nama lengkapnya nih? Nama lengkap saya Muhammad Nufail Arinda Fatahillah. Subhanallah, Muhammad Nufail Arinda Fatahillah. Nah, yang kedua cantik siapa? Nadia Elvareta Arinda Safirani. Oke, terima kasih. Tadi Pak Imam sudah memperkenalkan. Baik ya, anak-anakku, ini kalian tadi disampaikan oleh Pak Imam bahwa yang kalian raih adalah pada bidang robotik. Awalnya ini tingkat apa yang dalam jangka waktu dekat ini kalian raih adalah prestasi robotik di tingkat apa? Coba Novel dulu. Dalam jangka waktu dekat ini prestasi yang kami raih yaitu di tingkat nasional. Tanggal berapa tuh? Belum berapa, masih ingat itu? Tanggal 17 kemarin. Luar biasa. Baik, adik, sama-sama nih dengan kakak bidang robotik. Iya. Oke. Untuk persiapan tingkat nasional nih, ini pelajaran khusus atau ekskul di sekolahnya? Ekskul. Ekskul, iya. Nah, persiapannya berapa lama untuk ikut lomba tingkat nasional ini? Sekitar dari awal Agustus. Dari awal Agustus. Ya. Ini sudah latihan-latihan. Ya. Terus adek dengan kakak latihannya bareng? Iya, barengan. Satu waktu gitu? Iya. Pak Imam, ini gimana cara membinanya nih anak-anak untuk persiapan nasional? Iya, sebetulnya di MTSN 1 Kota Tangerang Selatan itu ada ekskul robotik. Akan tetapi masa pandemi ini tidak menjadi halangan untuk tidak berprestasi, Bu. Karena prestasi MTSN ini dalam bidang robotik sudah tingkat internasional begitu. Nah, bagaimana ini membina ini? Memang agak sulit sedikit ya, karena saat itu masih PKM ya, pembatasan beraktivitas begitu. Tentu saja kami melaksanakan dengan daring atau dengan online. Seperti itu. Memang ada kesulitan tersendiri ya, karena dengan online. Jadi ini ceritanya membuat project. Lombanya adalah membuat project. Seperti itu. Project apa Nak waktu itu dilombakannya?
proyek Sikaru atau pendeteksi kapasitas ruangan dan penerapan protokol kesehatan otomatis. Luar biasa. Itu alat-alatnya disediakan sendiri atau bersama-sama dengan Pak Imam nih? Alat-alat. Nah. Noval? bersama dengan Pak Imam. Jadi latihan lewat online, kemudian alat-alatnya sudah sama-sama kita sediakan, gitu ya. Oke. Berapa lama itu Pak Imam dari konsep mulai latihan secara online sampai detik untuk lomba? Begini, jadi ini lombanya adalah Madrasah Robotik. Madrasah Robotik ini diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Oh iya. Ya, jadi ini adalah lomba agenda tahunan yang diselenggarakan memang khusus untuk madrasah-madrasah se-Indonesia, Ibu. Oke. Nah, madrasah-madrasah Indonesia ini diseleksi. Diseleksi untuk apa? Untuk membuat sebuah proyek. Sebenarnya tidak hanya proyek, ada dua kategori. Yang pertama adalah mobile robot. Yang kedua adalah rancang bangun atau proyek. Nah, persiapannya memang kita ini kalau lomba sudah ada, kalau saya sendiri membuat SOP. Oh iya. Jadi kalau lomba itu pertama harus persiapan 2 bulan sebelumnya atau bahkan 3 bulan. Nah, di 3 bulan ini ada materi, ada latihan untuk bagaimana berbicara, karena nanti endingnya adalah untuk mempresentasikan. Oh iya. Nah, kemudian kami juga bekerja sama dengan pihak luar, meng-hire pihak luar untuk untuk proyek ini. Jadi tidak hanya sekolah, tetapi ada kerjasama dari pihak luar juga. Seperti itu. Luar biasa. Nah, Nak Noval dan Adik, berapa banyak nih saingannya? Kan nasional nih. Ada 100 MTS pesertanya? Kurang tahu juga. Pokoknya pesertanya itu terbuka bagi seluruh madrasah di Indonesia. Oh iya, luar biasa. Terus bagaimana dengan papa dan mama nih ngasih supportnya? Adik gimana? Ayah dan Ngasih supportnya bantuin merangkai alatnya sama membantu untuk latihan presentasi gitu. Mama gimana? Ya, Sama Pak, luar biasa. Ini anak-anak yang luar biasa. Baik Pak Imam, kan yang namanya lomba robotik itu berbeda dengan lomba-lomba yang lain ya. Ini kan terkesannya bahwa robotik itu kan mahal. Nah, bagaimana keterkaitan dengan pendanaannya? Oke, baik Bu Anis. Jadi bagaimana pendanaannya? Memang Bu Anis, dalam sebuah kompetisi itu tidak terlepas dari pendanaan. Orang bilang, oh robotik mahal gitu kan? Sebetulnya tidak juga. Ya, jadi memang ada beberapa kompetisi yang memang mahal, tetapi ada beberapa kompetisi yang low cost, artinya biaya murah. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang di kita itu ada namanya open source ya, ada Android dan lain sebagainya, atau kemudian ada project yang sederhana. Jadi orang ketika bicara robot itu kan kesannya, wow, sebuah gambarannya kayak robot begitu bisa berjalan. Sebetulnya tidak juga seperti itu. Hal-hal kecil pun bisa disebut robotik. Seperti itu. Contoh tadi kami masuk di Kemenak Tangerang Selatan, itu di depan ada pengukur suhu. Dan hal itu pun sebetulnya bisa disebut robotik. Itu kategorinya untuk project robotik. Seperti itu. Jadi kami berkomunikasi untuk pendanaan ini, Bu. Jadi kita tidak bisa sepenuhnya mengandalkan dari sekolah, tetapi kami berkomunikasi dengan orang tua, kita undang, kita ajak bicara, kemudian seperti ini loh, kemudian biayanya seperti ini. Jadi kita kolaborasi dengan orang tua. Oke, luar biasa ya, supaya benar-benar anak ini maksimal ya. Betul. Baik, nah kakak adik, ini kan sudah nasional sudah kan? Internasionalnya sudah? sudah. Oh sudah juga. Prestasi keberapa nih kalau boleh tahu peringkat yang internasionalnya nih? Adek? Kurang tahu sih, gak terlalu merhatiin, gak ada ngitungin gitu. Ngitungin. Kakak tahu juara keberapa gitu? Apanya juaranya? Juaranya
yang internasional? Begitu juga. Nggak tahu gitu. Pak Imam gimana itu bisa kategori bahwa dia ada prestasi di internasional? Sebetulnya mungkin agak lupa ya. Ya. Jadi Nufail dan Nadia ini Nadia. tahun kemarin 2020 itu secara online, mungkin agak lupa ya. Secara online berdua ini mengikuti kompetisi internasional Youth Robot Competition Oh yang iya, ada iya. di Korea. Coba di refresh lagi. Coba silakan Bu Anis. Ingat nggak nih? Iya. Iya, coba ceritakan yang di Korea. Jadi waktu itu ikut International Youth Robot Competition yang diselenggarakan secara online di Korea. Waktu itu dapat gold medal. Wih, luar biasa, itu gold ya. Iya. Artinya nggak pakai itu ya peringkat, tapi pakai ada gold, ada silver gitu ya. Betul. Yang diraih gold. Luar biasa. Iya. Ada bareng-bareng berarti ya? Apa hanya kakak Pak berdua juga? Oh, berdua juga. Itu kategorinya sama Pak Imam? Sama, Masih project by project. by project. Oke. Nah, Pak Imam, ini kan anak sudah dapat prestasi nasional, internasional. Ini sebetulnya kiatnya seperti apa sebagai pembina? Oke, baik. Memang prestasi MTSN sudah lama ya. Kami ini membina robotik tahun 2013. Wow, udah cukup lama Iya. berarti 8 tahunan ya. Betul. Kami mungkin bercerita sedikit Ibu. Jadi saat itu kami ada selebaran itu, diberikanlah seorang guru, Pak Imam ini ada kompetisi robotik gitu. Kemudian dikasih saya umumkan itu ke sekolah. Yuk, siapa yang berani berkompetisi robotik? Saat itu belum ada ekskul robotik, belum ada Ibu. Nah, kemudian tidak ada yang daftar Bu. Mereka ketakutan begitu ya. Nah, kemudian ya kita nekat, kita maksa-maksa dikit dah ya begitu ya. Saya berpikir saya harus mencari siswa yang punya logika berpikir yang bagus. Iya. Nah, kemudian saya cari itu, dapatlah 3 orang yang berani dan mereka ada juara Olimpiade Matematika ya. Akhirnya mereka yang punya kemampuan sains matematika itu saya beri tantangan, ternyata mau. Kita masalahnya tidak punya robot. Iya. Belum ada eskulnya, harus bagaimana? Ternyata difasilitasi Bu, artinya dipinjemi. Luar biasa ini. Dipinjemi, dilatih free, kemudian lomba lah, alhamdulillah juara 1. Nah, itulah yang menjadi motivasi. Kiatnya apa? Nah, tadi kan Ibu tanya kiat. Yang pertama nekat Bu. Nah, Udah nekat ya. dalam bahasa ininya berani. Berani, Ya, ada keberanian untuk mendobrak itu, dan itu tidak terlepas dari visi madrasah. Jadi visi madrasah di akhir visi adalah berwawasan global. Oke. Nah, saat itu belum ada yang berprestasi internasional. 2014 kita beranikan diri untuk ada undangan internasional Islamic Robot Olympiad itu di Malaysia. Oke. Kita datang ke sana, alhamdulillah juara juga. Nah, yang kedua adalah kalau mau sukses, ini apa saja ya? Kalau mau sukses, cari mentor atau pelatih yang terbaik. Itu. Jadi kita cari itu. Bagaimana ini bisa maju? Apapun, saya kira itu adalah adanya mentor, adanya pelatih yang number one atau yang terbaik. Nah, yang ketiga ini yang kalah pentingnya Bu untuk pembina ya, untuk pembina jangan hitung-hitungan. Nah, gitu kan? Iya. Jadi kita tidak usah berhitung-hitungan saya mendapat apa, enggak. Jangan seperti itu. Nah, saya alhamdulillah tuh dulu Ibu sebelum pandemi ya, alhamdulillah setiap tahun itu berangkat ke luar ya, keluar maksudnya ke luar negeri Bu. Luar biasa. Dan itu free gitu ya, itu free. Apa akibat kita tidak hitung-hitungan? Akibatnya kita membina robotik itu bisa kemana-mana. Nah, kira-kira seperti itu Bu. Luar biasa Pak Imam nih pengalamannya. Baik Pak Imam, tadi sudah dijelaskan bahwa MTS Negeri 1 Pamulang prestasinya di yang dalam waktu dekat ini adalah robotik. Nah, selain itu kira-kira prestasi apa lagi? Bahkan saya pernah mendengar bahwa
MTS Negeri 1 itu UKS ya kalau tidak salah. LSS Bu. Oh, LSS. Sekolah Sehat. Oh iya, baik, coba kira-kira Pak Imam kita gali prestasinya. Oke, baik Ibu. Jadi pertama saya akan bercerita mengenai prestasi robotik sampai di mana. Alhamdulillah Ibu. Jadi prestasi robotik MTSN ini selain berprestasi tingkat nasional, kita juga berprestasi tingkat internasional. Tingkat nasional, contohnya barusan Ananda Nufail dan Nadia ini meraih juara 1 MRC Madrasah Robot Competition yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Ini juara 1 Ibu. Jadi di se-Indonesia ini madrasah-madrasah se-Indonesia itu dia juara 1. Kemudian yang kedua, selain nasional juga internasional. Jadi internasional ini alhamdulillah tingkat Asia Tenggara kita juga pernah menjuarai, yaitu di Singapura ya, ASEAN Youth Robot Competition. Itu ada di Singapura. Kita juga pernah mendapatkan medali gold medal atau medali emas. Kemudian juga di Malaysia. Di Malaysia itu juga itu tingkat Asia Tenggara Ibu. Itu juga pernah mendapat gold medal juga. Ini dari siswa-siswa MTSN. Kemudian kita juga pernah berkompetisi di Beijing. Nah, tahun 2018 itu Bu. Oh iya ya. Tahun 2018 kita mengirim satu tim ke Beijing, yaitu World Robot Conference Competition ya. Itu seluruh dunia. Seluruh dunia itu kita berhasil meraih 2 prestasi sekaligus gold medal. Oh iya ya. Yang sangat luar biasa. Jadi kita mengalahkan negara-negara maju, negara-negara Eropa, Rusia, Israel, Korea, Australia, dan lain sebagainya. Itu yang luar biasa. Dan kemudian juga di Korea juga. Di Korea juga anak-anak MTSN juga meraih gold medal. Nah, sebetulnya ini kalau nggak pandemi, insya Allah itu 2020 ya itu ke Rusia, tetapi karena pandemi maka tidak jadi. Nah, kira-kira itu prestasi robotiknya. Nah, kemudian tadi ada nggak prestasi selain robotik? Alhamdulillah. Jadi MTSN ini selain prestasi robotik yang luar biasa adalah prestasi marching band. Oh iya ya. Ini marching band nih. Tetapi mohon maaf tidak menerima siswa putra. Artinya marching band itu namanya Gita Cantika ya. Cantik semua Bu. Luar biasa. Gitu ya. Jadi ini berturut-turut GPMBA Grand Prix yang diselenggarakan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ya, itu Piala Wakil Presiden kalau tidak salah, itu berturut-turut 3 kali ya. Tetapi kompetisi ini adalah kompetisi umum, bukan selevel SMP atau madrasah. Itu luar biasanya, karena 3 kali berturut-turut kita tidak boleh ikut lagi Bu. Oh, jadi waktu kompetisi marching band itu bukan SMP, MTS, tapi umum semua ada di level usia ya. Betul. Tapi luar biasa ya, 3 kali sudah berturut-turut, subhanallah. Iya. Terima kasih informasinya. Kemudian ada lagi tadi lomba sekolah sehat. Nah, lomba sekolah sehat itu adalah tingkat nasional. Jadi gini, sekolah sehat itu adalah sekolah yang punya standar tertentu dan hanya boleh ikut 1 kali kalau juara ya, kalau juara 1. Nah, kami ini madrasah Bu ya, madrasah bukan antar madrasah tetapi adalah antar umum, SMP, madrasah se-Indonesia. Alhamdulillah tahun 2010 alhamdulillah MTSN juara LSS, lomba sekolah sehat tingkat nasional. Kalau ada tingkat internasional kita juga akan ikut Bu. Iya, tidak, tapi prestasi lainnya juga Bu. Jadi ada prestasi Olimpiade Matematika tingkat internasional juga kita dapat. Kemudian silat tingkat internasional kita juga dapat. Bahkan Ibu lagu
menyanyi ya. Yes. Nah, di tingkat internasional kita juga pernah dapat. Jadi memang alhamdulillah ya, prestasinya sudah nasional dan internasional. Nah, seperti itu. Luar biasa sahabat podcast ya. Pembina kita nih Pak Imam sudah memberikan beberapa informasi prestasi dari siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Pamulang Kota Tangerang Selatan. Baik, selanjutnya Pak Imam, ini output dari siswa-siswi yang berprestasi itu melanjutkannya nih ke sekolah mana saja nih? Oh ya, ini yang luar biasa. Saya kira outputnya ini, jadi sekarang itu kan ada zonasi. Zonasi itu kan wilayah ya, anak-anak nggak bisa ke DKI atau nggak bisa ke Bandung. Dengan prestasi anak-anak, apalagi prestasi nasional, apalagi internasional, itu bisa milih sekolah, dan sekolah-sekolah unggulan. Saya contohkan, kalau yang warga Tangsel bisa milih sekolah mana. Contohnya yang di SMA Negeri 2 itu ada sekolah unggulan, bisa di situ. Anak-anak robotik banyak di situ. Kemudian yang madrasah MAN 4 Jakarta yang termasuk madrasah favorit, atau MAN 2 Malang yang termasuk madrasah favorit, itu juga bisa masuk di situ. Dengan apa? Dengan tiket sertifikat juara. Nah, bahkan kemarin saya ditelepon Bu, yang perguruan tinggi yang dari MAN 4 itu bisa masuk dengan tiket prestasi di Undip. Nah, jadi sebenarnya tidak hanya robotik, semua prestasi itu sebagai golden ticket untuk meneruskan sekolah yang ke jenjang berikutnya yang unggulan atau yang bagus-bagus, seperti itu Bu. Oke, terima kasih. Nah, tadi kan kalian kelas berapa? Ulangi. Saya kelas 9. Nah, kelas 9. Terus prestasinya sudah nasional robotik, bahkan internasional yang baru saja ya di Korea ya. Iya. Iya. Nah, berarti nanti ke depannya mau sekolah mana nih? Mau melanjutkannya? Di Manice. Oh, di MAN IC. Mudah-mudahan ya Allah mengabulkan. Adik kelas 8. Iya, kelas 8. Adik kedepannya juga mau melanjutkan kemana? Sama ke MAN IC. Ke MAN IC. Ya, mudah-mudahan Allah mengabulkan. Kalaupun tidak di MAN IC, masih banyak sekolah-sekolah lain loh. Tadi Pak Imam sebagai pembina sudah mengarahkan bahwa kita yang berprestasi, berinovasi, berkreativitas tidak susah untuk mencari sekolah-sekolah ya yang unggulan. Di mana saja kalian mau, insya Allah akan ada jalan, karena dengan ya ketekunan, keberanian kalian untuk terus berinovasi ya. Kakak dan adik, kalau boleh ibu tahu nih, hadiahnya apa pada prestasi kemarin nih? Hadiahnya pada prestasi kemarin tuh dapat kit robot dan 12 juta rupiah. Ih, subhanallah. Adik kebagian yang 12? Tahu yang 12 juta? Iya. Sudah dimanfaatkan untuk apa saja nih? Belum sih. Oh, belum. Ya, rencananya sudah bincang-bincang dengan mama papa hadiah Untuk sekolah. untuk sekolah ya, untuk meningkatkan prestasi lagi tentunya ya. Atau beli bahan-bahan untuk robot-robot berikutnya. Pak Imam nih, Iya. kira-kira 12 juta itu? Oh, mudah-mudahan kebagian juga nanti. Bercanda. Jadi pertama begini, alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Kemenak ini, Pak Haji Rojak. Berkat beliau, berkat wasilah beliau, kemarin ada yang datang ke madrasah kami, Iya. memberikan apresiasi. Ini pembinanya juga nih. Iya. Terima kasih Pak Haji Rojak nih ya. Terima kasih banyak Pak Haji Rojak. Luar biasa ini perhatiannya ke madrasah kami. Nah, ini kebagian nih 2,5 juta Bu untuk Ananda Ail, Ananda Nadia, dan untuk pembinanya ini yang luar biasa. Kami mengapresiasi kepada Pak Kepala dan Dewan Dakwah Kota Tangerang Selatan yang telah memberikan apresiasi berupa uang pembinaan.
Terima kasih. Oh, luar biasa, jazakumullah khairan katsir tentunya. Mudah-mudahan juga yang lainnya selain Dewan Dakwah ya, memberikan apresiasi pada para pembina yang telah mengarahkan para siswa untuk berprestasi. Terlebih ini adalah prestasi yang sangat luar biasa yang masuk nasional kemudian internasional. Robotik ya, untuk madrasah kan itu yang betul-betul sangat luar biasa. Kakak dan adik yang juara robotik nih, Ibu ingin kalian bercerita apa yang kalian buat pada kemarin kalian ikuti lomba madrasah robotik nih. Silakan kakak dan adik bercerita apa yang dilakukan. Oke. Jadi di Madrasah Robotic Competition ini ada tema utamanya yaitu Robots for Global Pandemic dan ada beberapa subtema. Kami mengambil subtema Robot for Social Care, yaitu robot yang membantu dan sebagai media interaksi sosial pada masa pandemi. Kami mengembangkan suatu alat yang kami beri nama Sikaru atau pendeteksi kapasitas ruangan dan penerapan protokol kesehatan otomatis. Sikaru dapat menghitung jumlah pengunjung yang masuk ke dalam ruangan. Jika pengunjung terdeteksi masuk, maka LCD akan menampilkan informasi berkurangnya kapasitas ruangan yang tersedia. Namun, jika kapasitas ruangan sudah penuh, maka gate atau pintu tidak akan terbuka dan tertutup. Kemudian dilengkapi juga dengan alat penerapan protokol kesehatan. Salah satunya pengukur suhu badan otomatis. Jika suhu tubuh pengunjung di bawah 37,5 derajat Celcius, maka gate akan terbuka. Kemudian terdapat hand sanitizer otomatis yang jika mendeteksi ada tangan di bawah keran, maka keran akan terbuka secara otomatis dan mengeluarkan hand sanitizer. Juga terdapat pendeteksi pelanggaran physical distancing. Adek masih ada cerita lagi? Udah. Berarti itu hasil robotnya yang adik kakak buat. Kalau ibu lihat itu bisa langsung mendeteksi kedatangan ibu ya di dalam ruangan itu. Oke, luar biasa. Ini project apa namanya ya Pak Imam tadi? Sikaru ya. Sikaru. Apa singkatannya Pak? Sikaru itu pendeteksi kapasitas ruangan dan penerapan protokol kesehatan otomatis. Oke, sangat luar biasa Sikaru. Nah, ini mudah-mudahan terus booming nih Sikaru nanti di sahabat podcast akan terus terngiang-ngiang. Oh, ada robotik Sikaru dari Nadia dan Novail ya. Kakak adik selain itu apa lagi? Itu yang di Korean itu loh. Coba ceritakan. Proyeknya apa? Ada apa yang Waktu cerita? itu di Korea itu proyeknya Sana, smart. kamera. Waktu itu proyeknya di Korea itu smart home, yaitu rumah pintar. Jadi misalnya kalau ada orang di ruangan tersebut, lampunya sama kipas kan nyala. Nah, kalau orang tersebut keluar dari ruangan, lampu dan kipasnya akan mati sendiri. Sungguh luar biasa. Lah terus kakak, apa lagi proyeknya? Kemudian juga ada jemuran otomatis yang akan masuk sendiri jika ada hujan. Kok bisa ya? Emang ada kakinya? Pakai rel. Oh, pakai rel. Nah, jadi ada tali di atas. Oh ya, Terus dikasih motor. ya. Jadi kalau ini ada sensornya yang deteksi air. Jadi ntar motornya gerak mundur gitu masuk sendiri. Oh iya. Nah kalau yang tadi ada kipas dan lampu gimana dek? Jadi itu ada sensornya ditaruh di kursi. Jadi misalnya kalau duduk di kursi itu, nanti kipas sama lampunya nyala. Jadi kalau misalnya keluar dari ruangan itu kan udah nggak duduk di kursi itu, nah lampu sama kipasnya mati. Oh udah langsung terkoneksi otomatis. Luar biasa sih kalian menciptakannya. Coba nanti ya Ibu dan Pak Imam bisa menikmati. Waduh juga para ini podcast ya, sahabat podcast di Kementerian Agama. Kapan-kapan ya kita jumpa lagi, lihat hasilnya, bisa dipraktekkan ya. Terima kasih informasinya yang sangat luar biasa. Jadi penasaran nih Ibu dengan terutama jemuran itu loh Kak. Iya kan sekarang musim hujan nih, Ibu bekerja tentu Ibu juga khawatir, helm juga takutnya basah, jemuran. Nah nanti hasil robot kakak nih Ibu pingin tahu. Nah selain robotik nih kakak dan adik, kakak dulu itu bidang studi apa yang kakak senangi? Bidang studi sains. Science. Cita-citanya menjadi apa nih kakak?
cita-citanya pengen jadi desainer kendaraan. Subhanallah, desain kendaraan ya, biar ada model kendaraan baru ya, Iya. selain expander. Ya, yang baru ya. Mudah-mudahan Allah mencatatnya dan memberikan jalan yang terbaik. Adek sayang, cita-citanya apa? Jadi desainer juga. Desainer Iya, juga. tapi bukan desainer kendaraan. Iya, desainer apa nih? Desainer pakaian. Oh, pakaian, luar biasa ya. Terus bidang studinya selain yang berkenaan dengan robotik, bidang studi apa yang kalian sukai? Belum nemu sih. Oh iya, terima kasih. Nah, Pak Imam, ini rencana ke depan untuk eskul robotik gimana? Baik, sebetulnya kami ini terinspirasi oleh ini Kemenak ya. Yang pertama dulu ada slogan lebih baik madrasah lebih baik. Dan Iya. itu terwujud, Bu. Nah, sekarang kan madrasah hebat bermartabat. Iya, gitu. betul. Kami pun ingin robotik ini ya, khususnya madrasah se-Indonesia itu menjadi pioner. Artinya robotik ini, ayo kita bagaimana membumikan robotik ini di madrasah. Alhamdulillah, Bu, Kementerian Agama lewat KSKK ini sudah ketujuh, Bu. Oh iya. Saya bangga sekali ya. Jadi kita mungkin leading di depan ya. Jadi alhamdulillah, jadi yang madrasah itu sekarang sudah tidak bisa diremehkan lagi. Luar biasa animonya madrasah robotik itu, dari Sabang sampai Merauke, dari Papua ada semua mengirim, Bu. Jadi ini yang luar biasa. Jadi saya ke depan bagaimana robotik ini bisa berkembang di madrasah. Karena apa? Karena cikal bakal bagaimana anak-anak untuk berkreasi itu sangat mungkin dilahirkan oleh anak-anak yang mengikuti robotik tersebut. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Imam ini juga generasi penerus ya, yang sangat luar biasa, bahwa kita anak-anak madrasah tidak hanya imtak saja, Ya, tapi betul. dengan ipteknya ya, Ya. yang Kementerian Agama juga sudah memfasilitasi luar biasa ya untuk mengembangkan potensi ya dari kreativitas, inovasi para anak madrasah yang hebat dan bermartabat. Waduh, ribet amat ini. Iya. Baik sahabat podcast yang kami hormati, yang berbahagia, baru saja kami berbincang-bincang, itulah prestasi dari para siswa MTS Negeri 1 Pamulang, Tangerang Selatan. Kepala sekolahnya Bapak Haji Ulik Widiantoro, dan terima kasih pada Bapak Haji Abdul Rojak selaku Kepala Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan yang telah memfasilitasi. Jangan lupa sahabat podcast ya, like and subscribe dan komen ya untuk kami semua. Mudah-mudahan apa yang kami bincang-bincangkan ini memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup.